Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akidah, keyakinan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit merupakan ijma, kesepakatan para ulama dan kesepakatan kaum muslimin. Banyak ulama yang menyebutkan tentang ijma'nya kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin di atas akidah ini. Dari berbagai abad dan dari ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu. Di antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya akidah Allah di atas langit merupakan ijma' adalah Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah yang wafat pada tahun 157 Hijriyah. Dia pernah berkata, "Kunna wattabi'un mutawafirun, naqulu inna Allah ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi, wa nu'minu bima waradatis sunnah bihi min sifatihi jalla wa ala." Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, bahwasanya kami dahulu, ya, dan tatkala itu para tabi'in masih banyak, kami berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, fawqa arsyihi, berada di atas arsy-Nya. Jadi Al-Imam Al-Auza'i yang meninggal pada abad kedua 157 Hijriyah menyebutkan bahwasanya para tabi'in, yaitu para murid-muridnya sahabat, tatkala itu jumlah mereka masih banyak, mereka bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan penukilan ijma' seperti ini, ya, disebutkan oleh banyak ulama sejak abad kedua hingga saat ini. Ya, di antara para ulama tersebut seperti Qutaibah bin Sa'id rahimahullah yang wafat pada tahun 240 Hijriyah. Kemudian juga Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang wafat pada abad ketiga 280 Hijriyah. Ada sekitar 13 ulama, lebih dari 10 ulama yang menyebutkan tentang ijma' kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Adapun kalau kita mau berbicara tentang perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in dan perkataan para ulama yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit, maka sangatlah banyak. Sebagaimana telah ana isyaratkan pada pertemuan yang lalu, kita bisa membuka kitab Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar karangannya Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau mengumpulkan perkataan ulama dari berbagai macam mazhab, ya, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian juga kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ijtima' Al-Juyus Al-Islamiyah, yang artinya adalah perkumpulan pasukan perang, ya, pasukan Al-Islamiyah, pasukan ulama Islam dalam rangka membantah Jahmiyah. Dalam kitab tersebut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan banyak sekali athar, ya, nukilan-nukilan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisul Jahmiyah menegaskan bahwasanya tidak satu riwayat pun yang sahih dari para salaf, dari generasi salaf, dari abad pertama sampai abad ketiga, tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Oleh karenanya kalau ada yang menukil para salaf, ya, entah dari sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau imam yang empat menyebutkan ada pengingkaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, maka ketahuilah bahwasanya riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat yang dusta, yang ditempelkan atau disandarkan kepada mereka, namun riwayat tersebut tidak benar. Sebagaimana yang kita dapati sebagian para pengingkar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, mereka menyebutkan beberapa riwayat, misalnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Seakan-akan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengingkari bahwasanya Allah berada di atas langit. Namun kenyataannya setelah kita cek riwayat tersebut ya datang tanpa sanad,
tidak ada sanadnya sama sekali. Bahkan disebutkan dalam kitabnya orang-orang Syiah, Al-Kafil Al-Kulaini. Ya, sudah tanpa sanad ternyata tersebutkan dalam kitabnya orang Syiah. Demikian juga riwayat-riwayat yang datang dari para a'immah. Ya. Kemudian kalaupun riwayat-riwayat tersebut sahih, maka sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas langit. Oleh karena saya tegaskan sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisul Jahmiyah, bahwasanya tidak ada satu riwayat pun dari generasi salaf yang mengingkari bahwasanya Allah berada di atas langit. Oleh karenanya kalau kita sudah tahu tentang kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin, ditambah lagi dengan fitrah yang ada, bahwasanya setiap orang, ya, sampai disebut oleh sebagian ulama, seluruh kaum muslimin, ya, bahkan orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani, semuanya fitrah mereka menunjukkan bahwasanya Tuhan mereka berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kaum muslimin siapapun dia, apakah laki-laki maupun perempuan, apakah orang tua maupun anak muda, apakah orang dewasa maupun anak yang masih kecil yang belum dewasa, jika dia mengeluhkan sesuatu, ya, maka dia pun mengangkat tangannya ke arah langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas. Dan ini fitrah mereka. Mereka tidak akan mengarahkan kedua tangan mereka ke arah kanan atau ke arah kiri atau bahkan ke arah bawah, karena fitrah mereka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Oleh karenanya, sebagian ulama Asy'ariyah mutaakhirin seperti Fakhrul Razi, ya, sadar bahwasanya fitrah yang Allah berikan kepada mereka menyelisihi akidah mereka. Mereka sadar bahwasanya fitrah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Akan tetapi akal mereka yang kurang tersebut menunjukkan bahwasanya Allah tidak berada di atas langit. Akal mereka menunjukkan Allah tidak berada di atas langit. Dan mereka sadar bahwasanya akidah mereka ini menyelisihi fitrah yang Allah telah tanamkan kepada kaum muslimin. Oleh karenanya Fakhrul Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, setelah mengingkari keberadaan Allah di atas langit, kemudian dia mengatakan, dia tutup pembahasan tersebut dengan perkataannya, dengan menukil perkataan Aristoteles yang berkata, "Faman arada an yashra' fil ma'arifil uluhiyah falyastahdits li nafsihi fitratan ukhra." Ya, kata Ar-Razi, barang siapa yang ingin berbicara atau memulai belajar tentang Allah, tentang ketuhanan, maka hendaknya dia buat bagi dirinya fitrah yang baru. Artinya apa? Fitrah yang telah Allah tanamkan pada dirinya, ya, hendaknya dibuang dan ganti dengan fitrah yang baru yang bertentangan dengan fitrah yang telah Allah tanamkan terhadap kaum muslimin. Oleh karenanya mereka pun tatkala mereka berdoa, mereka akan mengadahkan kedua tangan mereka ke arah langit, karena fitrah tersebut tidak bisa diingkari. Ya. Para pendengar radio Raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita yakini bahwasanya ini merupakan akidah yang hak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, berada di atas seluruh makhluknya, berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan ingin menjelaskan, ya, sebelum saya tampilkan syubhat-syubhat yang sering beredar atau diedarkan, bukan sering beredar tapi diedarkan oleh orang-orang yang mengingkari tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan maksud dari perkataan Ahlu Sunnah wal Jamaah tatkala mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ketahuilah, ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang ulama Ahlu Sunnah menyebutkan, atau tatkala para sahabat atau para tabi'in atau para imam arba'ah, ya, seluruh ulama tatkala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, bukanlah maksud mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu diliputi oleh sebuah tempat. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dahulu, ya, sendirian tatkala Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan alam semesta. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Allah sendirian dan tidak ada satupun yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam yakun syai'un ghairuhu. Dalam riwayat yang lain, dulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun yang selain Allah tatkala itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, ya.
Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rad al-Zanadiqah wal Jahmiyah, bantahan terhadap orang-orang zindiq dan orang-orang Jahmiyah, yang tatkala itu orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana, maka Imam Ahmad rahimahullah membuat suatu gambaran kepada mereka. Ya. Imam Ahmad menyebutkan dahulu Allah Subhanahu wa taala sendiri, tidak ada alam tatkala itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan alam semesta. Setelah Allah menciptakan alam semesta, maka ada 3 kemungkinan setelah itu. Yang pertama, saya harap para pendengar sekalian masang konsentrasi full ya, agar tidak salah paham tentang apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka ada 3 kemungkinan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Ada salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta tersebut dalam zat Allah. Allah menciptakan alam semesta dalam zat Allah. Ya, maka ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta tersebut atau makhluk di luar daripada zat Allah. Kemudian Allah masukkan dirinya dalam zat makhluk tersebut. Zat Allah masuk dalam makhluk. Dan kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan makhluk tersebut terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, dahulu Allah sendirian, tidak ada suatu sihir dan seterusnya. Itu kan berdasarkan, dan itu pun hanya sekadar alat bantu, bukan suatu hal yang pasti. Sama dengan hal lainnya. Alam semesta setelah menciptakan makhluk, maka tidak keluar dari 3 kemungkinan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kemungkinan pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tersebut dalam diri Allah, dan ini tidak mungkin. Ya. Berarti melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk, dan kita tahu di antara makhluk ada benda-benda yang hina. Ya, seperti babi, kemudian ada tempat sampah, ada tong sampah, ada WC. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda yang hina tersebut. Ada iblis, ada syaitan, ya. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut dalam zat Allah. Oleh karenanya kemungkinan pertama ini tertolak. Barang siapa yang menyatakan dengan kemungkinan pertama ini, maka dia telah kafir, karena melazimkan iblis bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan makhluk di luar Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah masuk dalam zat tersebut, dalam makhluk tersebut. Allah bersatu dengan makhluknya. Ini juga melazimkan kekufuran. Jadi ini merupakan perkataan orang-orang wahdatul wujud yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Karena kelaziman dari hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan menempati WC, menempati tong sampah, menempati iblis, dan menempati jin, menempati syaitan. Ini merupakan kekufuran. Oleh karena tinggal ada kemungkinan yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak bersatu dengan makhluk. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sangat berkaitan dengan masalah uluhullah, masalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah yang pertama. Oleh karenanya saya ingin jelaskan kepada para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ahlus Sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, ya, bukan maksudnya bahwasanya langit tersebut meliputi Allah Subhanahu wa taala atau arsy Allah menaungi Allah Subhanahu wa taala. Namun maksud mereka bahwasanya Allah berada di arah atas, berada di arah atas. Saya akan kasih gambaran, dan saya harap para ikhwah, para akhwat dengar sekalian kembali masang konsentrasi, bapak-bapak dan ibu sekalian, para pendengar sekalian, untuk bisa memahami permasalahan ini. Karena ini adalah akan mukaddimah yang saya sampaikan ini dalam rangka untuk menyebutkan syubhat yang paling inti yang disebutkan oleh orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin, orang-orang yang menolak bahwasanya Allah di atas. Ketahuilah bahwasanya yang namanya tinggi, ya, ada yang relatif dan ada yang pasti, ada yang absolut. Ketinggian yang relatif, seperti saya katakan misalnya, lantai 3 lebih tinggi daripada lantai yang kedua. Lantai yang ketiga lebih tinggi daripada lantai yang kedua. Ini suatu ketinggian yang relatif.
Karena lantai ketiga sendiri tersebut, meskipun dia lebih tinggi daripada lantai kedua, namun dia lebih rendah daripada lantai keempat, lebih rendah daripada lantai ketujuh, apalagi lantai ke-10. Seperti arah pun relatif. Seperti saya mengatakan, si fulan di arah kanan saya. Ternyata si fulan itu di arah kiri fulan yang lain. Si A berada di arah kanan si B. Ternyata kalau kita perhatikan dari sisi lain, ya, si A itu bukan arah kanan, tapi di arah kiri dari si C. Ini arah yang relatif. Dan ini kita bisa saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang relatif. Namun di sana ada arah tinggi yang absolut, yang pasti, yang disebutkan dan disepakati oleh seluruh umat manusia. Itu bahwasanya kerendahan, ya, para ahli fisika, ya, tatkala atau ahli ilmu fisika, tatkala mereka menyebutkan masalah rendah, ya, maka mereka menyebutkan bahwasanya ketinggian itu diukur dari permukaan. Bumi sampai ke pusat tengah mungkin sulit bagi kita untuk mengukurnya. Oleh karenanya orang-orang tatkala mengukur ketinggian, mereka menyebutkan ketinggian dari atas permukaan air laut, ya, atau dari ketinggian dari atas permukaan bumi. Dan semakin ke arah langit, semakin ke atas ke arah langit, maka itu semakin tinggi. Itu semakin tinggi. Dan ini disepakati bahwa ini merupakan suatu yang pasti. Oleh karenanya, ya, tatkala kita tahu bahwasanya ulama sepakat bumi itu bulat, ya, bumi itu bulat. Yang disepakati oleh para ulama, bahkan ijma para ulama bahwasanya bumi itu bulat. Ya. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Hazm rahimahullah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita taruhlah kita berada di bumi bagian utara, ya, bagian atas misalnya, taruhlah utara itu atas. Kemudian di situ ada bangunan dari atas permukaan laut yang tingginya 100 meter. Tingginya 100 meter. Kemudian di bagian bumi yang lain, di arah selatan, di bagian bawah bumi tersebut, ya, kalau utara di atas, bagian selatan, bagian bawah. Ternyata di bagian arah selatan bumi ada bangunan yang tingginya 300 meter. Maka kalau kita tanyakan, siapa saja manusia di atas muka bumi ini, mana yang lebih tinggi? Apakah bagian bangunan yang ada di atas bagian utara yang tinggi 100 meter? Atau bangunan yang ada di bagian selatan bumi yang tingginya 300 meter? Mana yang lebih tinggi? Maka seluruh ulama, seluruh manusia, baik orang besar maupun anak kecil, bahkan orang gila pun akan mengatakan bahwasanya bangunan yang tingginya 300 meter itu lebih tinggi daripada bangunan yang tingginya 100 meter. Kenapa? Karena ketinggian diukur dari atas permukaan bumi atau dari atas permukaan air laut. Oleh karenanya, ketinggian bagaimana? Ketinggian itu adalah ke arah luar, ke arah langit. Semakin menjauh menuju ke arah langit, maka semakin tinggi. Maka semakin tinggi. Oleh karenanya, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan tatkala kita katakan berada di atas langit berarti langit menaungi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Bagaimana seorang bisa berpikir bahwasanya langit menaungi Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, was samawati matwiyatun bi yamini, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi tatkala itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Bagaimana langit bisa menaungi Allah padahal langit yang 7 dilipat dalam genggaman tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terbetik dalam benak seorang bahwasanya kalau Allah berada di atas langit, kemudian langit tersebut menaungi Allah? Ini sesuatu yang mustahil. Berbeda dengan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah. Tatkala mereka mengingkari Allah berada di atas arsy, mereka menyangka bahwasanya Allah seperti makhluk. Tatkala Allah berada di atas arsy, berarti arsy itu menaungi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah lebih kecil daripada arsy, dan arsy kemudian menaungi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak benar. Kalau Allah berada di atas langit, berarti langit menaungi Allah dan Allah lebih kecil daripada langit. Ini tidak benar pula. Karena
Karena maksud di atas langit maksudnya lebih tinggi daripada langit. Bukan maksudnya dinaungi oleh langit atau dinaungi oleh arsy. Kemudian sebagaimana pernah saya sampaikan juga bahwasanya sesuatu yang lebih tinggi ya, tidak melazimkan lebih kecil daripada yang di bawahnya dan tidak melazimkan butuh kepada yang di bawahnya. Seperti saya sebutkan antara langit dan bumi, ya, antara langit dan bumi. Langit lebih tinggi daripada bumi. Namun langit lebih luas daripada bumi dan langit sama sekali tidak butuh tiang yang menopang dari bumi. Kalau antara makhluk dengan makhluk saja tidak melazimkan sesuatu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak melazimkan sesuatu yang di atas butuh kepada yang di bawah, bagaimana antara Khaliq dengan makhluk, antara Allah Subhanahu wa taala dengan langit atau dengan arsy. Oleh karenanya, tatkala kita mengatakan Allah berada di atas, ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah berada di arah atas. Apakah Allah berada di suatu tempat? Kita katakan tidak. Tidak melazimkan Allah berada di suatu tempat karena tempat adalah makhluk. Ini memang agak sulit saya sampaikan, akan tapi ya saya akan buat ilustrasi sebagaimana ilustrasi yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Bukankah Allah dahulu sendirian? Kemudian Allah menciptakan makhluk. Bukankah tatkala Allah menciptakan makhluk, makhluk terpisah dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kita katakan bahwasanya yang wujud, ya ada, wujud itu cuma ada dua dalam kehidupan ini. Wujudnya makhluk dan wujudnya Khaliq. Wujudnya makhluk dan wujudnya Khaliq. Di antara wujudnya makhluk seperti langit, bumi, ruang hampa, itu seluruhnya wujud makhluk. Semuanya wujud makhluk. Jangan terbayangkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit berarti di atas ruang hampa. Enggak. Ruang hampa tersebut meliputi Allah, enggak. Ya, kita katakan bahwasanya Allah berada di atas, lebih tinggi daripada langit dalam suatu jihah adamiyah, dalam suatu yang tidak ada asalnya. Jadi Allah lebih tinggi daripada langit dalam suatu tidak ada, bukan suatu tempat, bukan suatu ruang hampa, enggak, tapi di suatu yang tidak ada asalnya. Ya, karena kewujud cuma ada Khaliq dan makhluk. Allah di luar makhluk. Kalau kita mengkira-kirakan ada suatu tempat yang ditempati oleh Allah, kita memang tidak. Tempat namanya makhluk dan Allah di luar makhluk. Allah senantiasa di luar makhluk. Tentunya akal kita tidak akan sampai memikirkan hal ini. Yang jelas kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, di arah atas, lebih tinggi daripada langit, lebih tinggi daripada arsy, dan Allah Subhanahu wa taala di luar makhluk. Mukaddimah yang panjang yang saya sampaikan ini, para pendengar Radio Raja sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bantahan kepada sebagian orang-orang Asy'ariyah yang mereka mengatakan kalau Allah berada di atas langit melazimkan Allah berada di suatu tempat. Dan kalau Allah berada di suatu tempat berarti Allah diliputi oleh tempat tersebut. Padahal tempat adalah makhluk, kita katakan tidak lazim akan hal ini. Dan pembahasan tentang seperti ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Rushd Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Kashf an Manahijil Adillah. Al-Kashf an Manahijil Adillah, beliau menjelaskan semisal seperti apa yang saya telah jelaskan ini, dan juga dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Bayan Talbisil Jahmiyah. Adapun syubhat yang lain yang disampaikan oleh para pengingkar keberadaan Allah di atas langit, ya, mereka berdalil dengan beberapa ayat yang mutasyabihat. Seperti di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh." Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh." Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Dalam ayat yang lain, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalam ayat yang lain, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat daripada seseorang daripada urat nadinya sendiri. Ayat-ayat ini ya dijadikan dalil oleh orang-orang hululiyah yang meyakini bahwasanya Allah berada di mana-mana dan Allah Subhanahu wa taala menempati setiap tempat. Ikhwani fil akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
tatkala kita mendengar ayat-ayat seperti ini, ya, tentunya ayat-ayat ini butuh penjelasan. Namun kita punya kaidah umum, kita punya senjata umum, ya, bahwasanya dalil-dalil yang menyebutkan Allah berada di atas arsy, Allah berada di atas langit, ya, terlalu banyak. Sebagaimana telah saya sebutkan dalam pertemuan lalu, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sampai menyebutkan ada 20 lebih tipe dalil, 20 model dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit. Kemudian dalil fitrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Setiap kita berdoa, kita mengarahkan kedua tangan kita ke arah langit. Kita punya kaidah umum yang sudah terpatri dalam benak kita bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya kelaziman dari perkataan Allah berada di mana-mana memiliki kelaziman-kelaziman yang batil. Ya, memiliki kelaziman-kelaziman yang batil. Kalau Allah berada di tong sampah, di mana-mana berarti Allah berada di perut babi, Allah berada di perut manusia. Ini merupakan kelaziman yang batil. Allah berada di iblis, Allah berada di syaitan. Ini merupakan perkataan yang batil. Oleh karena kita yakin akidah seperti ini, akidah yang batil. Ya. Bahkan akidah seperti ini lebih buruk daripada akidahnya orang-orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan Nabi Isa. Ya. Karena orang-orang Nasrani hanya membatasi penyatuan Allah hanya pada Nabi Isa alaihissalam. Adapun orang-orang hululiyah yang meyakini Allah di mana-mana, Allah bersatu dengan seluruh makhluk, mereka tidak membatasi seluruh makhluk, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena akidah ini akidah yang tidak benar diyakini kekufurannya. Dan juga melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat yang Allah tempati. Tatkala Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan ittihad, akan mengadakan penempatan pada suatu makhluk, berarti Allah butuh kepada makhluk tersebut. Karena kalau tidak ada makhluk tersebut, tidak akan terjadi proses penempatan. Tidak akan terjadi proses penyatuan antara Allah dengan makhluk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala butuh dengan makhluk sehingga bisa menjadikan proses penempatan atau proses penyatuan dengan makhluk. Hal ini jelas menunjukkan kebatilan, keyakinan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Hendaknya kita tanam ini dahulu dalam hati kita sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah disebutkan. Ya. Yang ayat-ayat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah telah dijadikan dalil oleh orang-orang Jahmiyah untuk mendukung keyakinan mereka bahwasanya Allah berada di mana-mana. Adapun ayat yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ard." Dialah Allah di langit dan di bumi. Maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya ayat tersebut mirip dengan ayat yang lain. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 84, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah." Dialah yang di langit merupakan ilah, merupakan sesembahan, wa fil ardi ilah, dan di bumi juga merupakan sesembahan. Ayat ini mirip dengan wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah, karena Allah maknanya adalah sesuatu yang disembah. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah, yaitu dialah yang disembah di langit dan di bumi. Jadi bukan maknanya bahwasanya Allah berada di langit dan Allah berada di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang disembah di langit dan di bumi dan mengetahui, ya, apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Amintum man fis sama." Ya, apa kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit? Artinya kalian, wahai penduduk bumi, kalian berada di bumi. Meskipun kalian berada di bumi, jangan kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit. Meskipun kalian di bumi, jangan kalian merasa amalan kalian tersembunyikan dari zat yang berada di atas langit. Karena Allah Subhanahu wa taala diibadahi di langit dan diibadahi di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Lanjutan dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian lakukan. Meskipun Allah berada di atas langit, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala disembah di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui segala apa yang kalian lakukan meskipun kalian di bumi. Ini makna yang benar daripada ayat ini, ya. Dan ini bukan takwil, ya. Namun kalau kita perhatikan konteks, ya, ini butuh pembicaraan tentang masalah lugah. Namun saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang lebar lagi karena ini butuh pembahasan tentang masalah bahasa, ya. Jadi maknanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang disembah di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan,
dan apa yang kalian lakukan. Kemudian ayat berikutnya yang sering disebut-sebut oleh mereka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum yang artinya dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalimat bersama di sini. Dan dia bersama kalian. Apakah melazimkan bersama ini berarti bersatu dengan kita? Bergandengan dengan kita? Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan. Apakah kalimat bersama itu melazimkan bersatunya antara dua hal yang bersama tadi? Ya. Ini tidak lazim. Kecuali ada qarinah, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Karena kalau kita renungkan, kita lihat dalam Al-Quran, terlalu banyak ayat-ayat yang menyebutkan kebersamaan, namun tidak melazimkan persatuan atau kedekatan, apalagi sampai bersatu. Seperti firman Subhanahu wa taala ya, dalam yang menunjukkan ma'iyah, seperti faulaika ma'al mu'minin, dan mereka itulah yang bersama orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Yaitu bersama dalam akidah mereka, bersama orang-orang mukmin dalam keyakinan mereka. Bukan melazimkan bahwasanya bersatu ya dalam zat, bergandengan dalam zat. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadin Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya itu para sahabat ya. Tidak melazimkan bahwasanya sahabat tersebut harus bergandengan bersama Nabi, tidak melazimkan. Akan tapi yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita perhatikan ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini berkaitan tentang penjelasan Allah akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita perhatikan dari awal ayat sampai akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara engkau lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang melakukan najwa, berbisik-bisik di antara mereka, kecuali Allah adalah yang keempat di antara mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada 5 orang yang saling melakukan najwa, berbisik-bisik di antara mereka, berbicara dengan suara lirih di antara mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah yang ke-6 di antara mereka, zat yang ke-6 di antara mereka. Wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Dan tidaklah lebih sedikit daripada itu atau lebih banyak daripada itu, entah 3 orang, entah 2 orang atau 10 orang yang melakukan najwa berbisik-bisik, kecuali Allah bersama mereka. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka di hari kiamat kelak tentang apa yang telah mereka lakukan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah dalam ayat ini membuka firman-Nya dengan ilmu. Tentang sifat ilmu, kata Allah, alam tara anna Allah ya'lam. Tidakkah engkau lihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengilmui segala sesuatu, Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karenanya Imam Ahmad menjelaskan dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, maksud ayat ini Allah senantiasa bersama dengan makhluknya, artinya dari sisi ilmu. Allah senantiasa mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah senantiasa mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kalau ada 3 orang di antara mereka berkumpul, kemudian berbicara berbisik-bisik, Allah adalah yang keempat. Artinya apa? Allah mengetahui pembicaraan mereka. Kalau ada 5 orang yang berkumpul berbisik-bisik, berbicara tentang suatu, maka Allah yang ke-6. Artinya apa? Allah mengetahui semua bisikan mereka. Dan Allah mengetahui segala amal perbuatan mereka. Jadi maksudnya Allah bersama dengan makhluknya, artinya dari sisi ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, mengilmui segala apa yang mereka lakukan. Demikian juga ayat yang tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini dalam surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengatakan Allah mengetahui apa yang masuk di bumi. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama', Allah mengetahui apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat ini juga sama konteksnya. Allah sebelum menyampaikan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah ingatkan tentang ilmu. Ya'lamu ma yaliju, Allah mengetahui apa yang naik, apa yang keluar, apa yang masuk di bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, ya. Dan Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah buka dengan ilmu dan Allah tutup dengan ilmu. Sehingga perkataan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya Allah mengetahui segala perbuatan kalian. Allah mengilmui segala perbuatan kalian. Oleh karenanya para pendengar radio yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, maksudnya Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada, maksudnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Inilah tafsir yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga disebutkan oleh para salafus saleh. Ayat yang lain yang dijadikan dalil oleh orang-orang hululiyah, ya, yang dijadikan dalil oleh orang-orang hululiyah yang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya, ya, daripada urat nadinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan dengan panjang lebar tentang makna yang benar daripada ayat ini, ya. Makna yang benar daripada ayat ini, wa nahnu, di situ nahnu dan kami, bukan maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kan tapi maksudnya adalah para malaikat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks ayat tersebut, ya, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kapan? Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala ada dua malaikat yang di sisi kanannya dan di sisi kirinya mencatat. Jadi kedekatan tersebut kapan? Kedekatan tersebut tatkala dua malaikat sedang mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak satu kalimat pun yang keluar dari hamba tersebut kecuali ada yang mengawasinya, ya. Jadi kata para ulama, nahnu di sini maksudnya para malaikat yang memegang tugas, mengemban tugas untuk mencatat seluruh amal perbuatan atau perkataan hamba tersebut. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya dan di mana-mana Allah senantiasa berada, ya, maka kedekatan tersebut tidak perlu disebutkan tatkala ada pencatatan. Namun kedekatan ini Allah sebutkan tatkala terjadi proses pencatatan. Idh yatalaqqal mutalaqiyani. Artinya apa? Tatkala dua malaikat sedang mencatat apa yang diucapkan oleh seorang hamba, kami lebih dekat daripada hamba tersebut daripada urat nadinya. Artinya berarti kedekatan tersebut terjadi kapan? Tatkala terjadi proses pencatatan. Ya, berarti kedekatan tersebut adalah kedekatan para malaikat yang sedang mencatat. Dan ini sama sekali tidak mendukung pendapat orang-orang hululiyah yang menyatakan Allah di mana-mana. Karena kalau artinya Allah di mana-mana, kedekatan itu senantiasa ada. Kapan saja, tidak, bukan hanya pada tatkala pencatatan. Tapi Allah senantiasa dekat dengan makhluknya kapan dan dimanapun berada. Oleh karenanya penafsiran yang benar dari ayat ini yaitu bahwasanya kedekatan tersebut adalah kedekatan para malaikat. Dan ini contohnya banyak dalam Al-Qur'an di mana Allah menyebutkan nahnu, ya, namun maksudnya adalah para malaikat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza, dan jika kami membaca Al-Qur'an, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaan tersebut. Allah mengatakan, jika kami bacakan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad, maka ikutilah bacaan tersebut. Maksud Allah adalah malaikat Jibril yang membaca Al-Quran tersebut. Tatkala malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril mentalkin bacaan Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya.
Namun Allah mengatakan jika kami, dan perkataan kami itu maksudnya adalah para malaikat. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, ya. Inilah mungkin di antara beberapa syubhat yang sering disebarkan, ya, di antara kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Sebenarnya masih banyak syubhat-syubhat yang lain, kan, tapi mengingat waktu yang terbatas dan butuh penjelasan yang lebih luas dan lebih detail lagi terhadap syubhat-syubhat yang lain, maka kita cukupkan sampai di sini. Kembali saya ingatkan kepada para pendengar sekalian bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, yaitu berada di luar alam semesta, di atas alam semesta, lebih tinggi daripada alam semesta ini. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi dengan ratusan dalil yang begitu banyak, dan dikuatkan dengan ijma' yang dinukil oleh lebih dari 10 para ulama menyebutkan ijma' kaum muslimin, dan didukung pula oleh ratusan nukilan dari perkataan para sahabat, para tabi'in, para ulama tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Adapun akidah-akidah yang batil yang lain selain daripada itu, seperti meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan seluruh makhluknya, maka ini akidah yang batil sebagaimana telah kita jelaskan. Kelaziman dari akidah ini bahwasanya Allah berada di segala tempat, dan di antara tempatlah tong sampah, di antaranya WC, di antaranya perut babi. Dan kelaziman juga dari akidah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat tersebut, ya, karena supaya terjadi proses penempatan atau proses penyatuan. Demikian juga di antara akidah yang batil yang diserukan oleh orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin seperti Fakhrul Razi, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah tidak di dalam bumi dan tidak di luar bumi, ya. Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam, Allah tidak di atas, tidak di bawah. Kita katakan akidah ini juga batil, ya, karena melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada, ya. Mereka tidak akan mampu untuk membedakan antara Allahnya mereka dengan sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak ada pun kita katakan tidak ada itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam, sesuatu yang tidak ada bedanya. Atau bahkan kita katakan bukan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang mustahil ada. Sesuatu yang tidak ada mungkin bisa jadi ada, tapi ada sesuatu yang mustahil ada, ya. Sesuatu yang mustahil yang tadi tidak di atas, tidak di bawah. Karena kita tahu secara logika, jika kita mengumpulkan dua perkara yang saling kontradiksi, ya, itu tidak mungkin terjadi. Kita mengatakan sesuatu tidak ada dan juga tidak ada. Ini sesuatu yang mustahil. Tidak di utara dan juga tidak di selatan. Terus di mana? Tidak di barat dan juga tidak di timur. Ya, kalau tidak di barat ya timur, kalau tidak di utara ya selatan. Kalau tidak di atas ya di bawah. Kalau tidak di bawah ya di atas. Ini mereka mengatakan tidak di atas dan tidak di bawah. Terus di mana? Tidak di luar alam dan juga tidak di dalam alam. Subhanallah. Allah tidak di luar alam dan juga tidak. Kalau di mana kalau gitu? Ini mustahil. Mengumpulkan dua yang kontradiksi merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karenanya mereka tatkala lari dari ingin mentasbih, mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah di atas, berarti kita mentasbih, menyamakan Allah dengan sesuatu yang di atas. Kalau kita mengatakan Allah di bawah, berarti kita menyamakan mentasbih Allah dengan sesuatu yang di bawah. Kalau gitu kita mengatakan Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Mereka menyatakan hal ini dalam rangka untuk lari daripada tasbih. Akan tapi kenyataannya mereka tidak ingin mentasbihkan Allah dengan makhluk. Kalau mereka mengatakan Allah di atas, berarti mentasbih Allah dengan makhluk yang ada di atas, dengan langit dan yang lainnya. Kalau mereka menyatakan Allah di bawah, berarti Allah mentasbih Allah dengan makhluk yang ada di bawah. Akhirnya mereka mengatakan Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Mereka ingin lari dari tasbih terhadap makhluk, justru terjerumus kepada tasbih kepada sesuatu yang mustahil. Ya. Justru terjerumus dalam tasbih, mentasbih Allah dengan sesuatu yang mustahil. Ya, karena tidak di atas, tidak di bawah itu sesuatu yang mustahil. Tidak ada bedanya antara sesuatu yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak luar alam dengan sesuatu yang mustahil. Tidak ada bedanya. Ini karenanya akidah Ahlus Sunnah yang telah dijelaskan oleh para ulama, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berada di atas langit, ya, maha tinggi dari segala seluruh makhluknya, harus kita yakin dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terutama tatkala kita beribadah kepada Allah, tatkala kita berdoa kepada Allah, tatkala kita sujud merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, ya. Kita tanamkan ini dalam keyakinan kita, dan kita berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan kepada Akhi Fawwas.
Hafizahullah. Nah, terima kasih untuk Ustaz, jazakallah khairan atas materi dan pembahasan dari syubhat-syubhat yang berkaitan dengan istiwa dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang telah beliau sampaikan. Dan ikhwatal Islam, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Kami undang Anda untuk bisa menelpon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Ada beberapa menit ke depan kita akan angkat untuk yang pertama dari penelpon, dan mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita di malam hari ini. Kita angkat saja. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Bang Ipul. Di mana Bapak? Di Kedoya. Silakan Bapak. Saya mau nanya. Jadi sebenarnya nih Allah adanya di mana begitu? Saya orang awam, maklum ya, belum tahu begitu. Mohon penjelasan Ustaz ya. Baik, itu saja Pak. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz bisa menyimak dengan jelas saja. Nah. Ya. Sangat mudah jawabannya. Allah berada di atas, selesai perkara. Buktinya Bapak tatkala berdoa mengarahkan kedua tangan ke arah atas. Tidak usah berpikir lebih jauh daripada itu, ya. Pikiran yang telah saya sampaikan tadi hanyalah dalam rangka untuk membantah syubhat yang dibungkus dalam suatu bungkusan seakan-akan adalah suatu yang benar-benar masuk akal, namun sungguhnya syubhat-syubhat tersebut sendiri tidak masuk akal, ya. Karena orang yang mengatakan Allah tidak di atas, mereka mengatakan Allah tidak di atas dan juga tidak di bawah, ini lebih tidak masuk akal lagi. Oleh karenanya kita sebagai orang awam, ya, tatkala membaca Al-Quran bahwasanya Allah amintum man fis sama, apa kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit, kita yakini dengan mudah Allah berada di atas langit. Selesai perkara, dan itu sudah cukup bagi kita dalam akidah kita. Wallahu ta'ala bishawab. Terima kasih atas jawaban Ustaz, dan berikut kita angkat pertanyaan yang kedua. Ada Bapak Andi di Tangerang. Silakan Pak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Allah kan menciptakan alam semesta ini, selain bumi ada juga planet-planet yang lain tuh. Iya. Apakah betul itu di planet yang lain itu ada kehidupan selain di bumi gitu kan? Seperti yang di orang-orang kafir itu. Iya. Itu saja Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Yang kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, ya. Jadi wujud yang ada itu cuma dua, yaitu Allah Khalik pencipta dan makhluk selain Allah. Makanya kalau seorang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, penguasa alam semesta. Apa yang dimaksud alam semesta? Alam semesta itu suatu yang wujud selain Allah. Suatu yang wujud selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara alam semesta adalah langit dan bumi dan planet dan bintang yang lainnya, ya. Adapun pertanyaan selanjutnya, apakah ada planet lain yang juga ada kehidupan manusia atau kehidupan makhluk yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah ke planet tersebut dan tidak pernah melihat planet tersebut, jadi saya tidak tahu, ya. Yang jelas planet-planet tersebut juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingatkan bahwasanya kalaupun ada makhluk yang lain, ya, kita tidak dituntut untuk mengetahui makhluk tersebut, tidak berkaitan dengan akidah kita, karena tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Adapun katanya, maka itu tidak memberikan ilmu. Ilmu dibangun di atas penelitian. Kalau ada penemuan bukti nyata bahwasanya ada makhluk lain selain manusia di planet yang lain, maka kita terima. Kalau tidak ada buktinya secara ilmiah, secara sains dan teknologi, maka tidak akan kita terima, ya. Namun hal itu tidak dituntut bagi kita untuk mengetahuinya, karena Allah tidak mewajibkan kita untuk mengetahui hal itu. Yang Allah wajibkan kepada kita, harus kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang wujud selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih jawaban Ustaz yang bermanfaat insyaallah. Berikutnya kita angkat dari Abu Aisyah di Bekasi. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafika barakallah. Silakan Pak. Ana mau menanyakan bagaimana ada sebagian umat Islam yang mengaku dia sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dengan punya keyakinan ada 20 sifat yang wajib bagi Allah gitu. Terus ada lawanannya juga
terus ada yang jaiz gitu. Apakah itu benar sebagai pemahaman dari Ahlussunnah atau bukan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang indah, hendaknya kalian berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Dan di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada memiliki 99 nama, ya. 99 nama, dan barang siapa yang ihsa, yaitu memahami maknanya dan mengamalkannya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk dalam surga, ya. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya nama-nama Allah lebih daripada 99. Namun di antara nama-nama Allah tersebut ada 99 nama yang barang siapa yang paham dan mengamalkannya maka akan masuk surga. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap nama Allah itu mengandung sifat. Ini kaidah. Setiap nama Allah mengandung sifat. Tatkala kita mengatakan di antara nama Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, berarti Allah memiliki sifat mengampuni. Tatkala kita mengatakan Al-Ali, Allah Maha Tinggi, berarti Allah memiliki sifat Maha Tinggi. Tinggi sifat-sifatnya dan tinggi zatnya, lebih tinggi daripada alam semesta ini. Tatkala kita mengatakan Allah Ar-Razzaq, di antara nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, berarti Allah memiliki sifat memberi rezeki. Berarti kalau nama Allah saja 99, ya, sudah memiliki 99 sifat. Kalau nama Allah saja 99 sudah lebih daripada 90 sifat. Apalagi ternyata nama Allah lebih daripada itu. Oleh karenanya disebut dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud di bawah arsy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang kata Nabi, la uhsinuhul an, aku tidak tahu pujian-pujian tersebut sekarang. Nanti Rasulullah SAW sebelum minta syafaatul uzma di akhirat kala, Rasulullah SAW memuji Allah dengan nama-nama yang indah yang Rasulullah tidak tahu sekarang ini. Padahal kita mengetahui bahwasanya nama Allah, setiap nama mengandung sifat. Berarti nama Allah banyak, berarti sifat-sifat Allah banyak, lebih daripada 20. Kenapa kita membatasi nama Allah cuma 20? Sementara membatasi sifat Allah cuma 20. Sementara nama Allah banyak dan setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Oleh karenanya, akidah Rasulullah yang benar dalam masalah ini bahwasanya sifat-sifat Allah tidak terbatas pada 20 sifat. Karena setiap nama Allah mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Sebagaimana saya jelaskan. Berbeda dengan manusia. Manusia terkadang namanya tidak sesuai dengan sifatnya. Ada orang namanya Abdullah tapi pencuri. Ada orang namanya Hasan, indah tapi wajahnya jelek. Ya. Ada orang namanya Saleh tapi tukang merampok. Ya. Tidak lazim antara nama dengan sifat. Adapun Allah Subhanahu wa taala setiap namanya mengandung sifat. Oleh karenanya yang benar, kita tidak batasi sifat-sifat Allah dengan 20 sifat saja. Allah ta'ala musallam. Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz, dan berikut kita angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat di 0819896543 dari Abu Ahmad di Cikarang yang pertama. Ya Ustaz, bagaimanakah jawaban atas syubhat dari ayat yang artinya kemanapun engkau menghadap disitulah wajah Allah? Mohon penjelasannya dan makna dari ayat tersebut bagaimana Ustaz? Ayat itu firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah masyriq wal maghrib, timur dan barat milik Allah. Fa aina ma tuwallu, di mana saja engkau mengarahkan wajahmu, fa thamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam bahasa wajhun itu juga maknanya adalah jihah, adalah arah. Oleh karenanya dan ayat ini berkaitan turun tentang masalah arah kiblat. Tatkala seorang kemudian sholat tidak tahu di mana arah kiblat, kemudian dia pun menghadap ke timur dan ke barat. Ya, kita tahu bahwasanya orang di kota Madinah tatkala sholat menghadap ke selatan, kiblatnya di selatan. Ya, sehingga kalau dia menghadap timur atau menghadap barat itu berarti tidak menghadap kiblat. Berbeda dengan kita di Indonesia. Kita di Indonesia kalau menghadap kiblat ke arah barat, ya, ke arah barat, bukan ke arah selatan atau ke arah utara, ya. Oleh karena sampai ada sebagian jemaah haji yang tatkala datang ke Madinah, sholatnya tetap menghadap barat. Ya. Dikasih tahu, tetap aja ngeyel menghadap barat, katanya kita sholat di Indonesia menghadap barat. Tapi di Madinah, kiblat itu arahnya ke arah selatan. Allah menyebutkan jika seorang kemudian sholat
dan tidak tahu di mana arah kiblat, dia tidak menghadap selatan tapi menghadap timur atau menghadap barat atau menghadap utara, maka Allah mengingatkan walillahil masyriq wal maghrib. Sungguhnya timur dan barat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun engkau mengarahkan wajahmu, fathamma wajhullah, maka disitulah wajhullah, jihatullah. Disitulah adalah arah Allah, arah Allah Subhanahu wa taala. Artinya disitulah kiblat Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi wajhun dalam bahasa bisa artinya adalah jihah, ya. Artinya adalah arah. Dan benar barang siapa yang sholat kemanapun, sungguhnya dia telah jika dia tidak tahu di mana arah kiblat, maka dia telah tepat menghadap sesuai yang diharapkan oleh Allah, karena sisi timur dan barat juga milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita kembalikan kepada sebab turunnya ayat ini. Ayat ini berkaitan tentang orang yang tidak tahu di mana arah kiblat yang benar. Allah taala bisawab. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali. Ya Ustaz, barakallahu fikum, saya pernah mendengar satu hadis yang maknanya jika kita memikirkan zat Allah maka kita akan binasa. Mohon penjelasan tentang hadis tersebut, dan apabila kita membicarakan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk ke dalam pelarangan dari hadis tersebut? Jazakallahu khairan. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya tidak boleh kita merenungkan zat Allah. Ketahuilah bahwasanya kita adalah makhluk yang diberi anugerah oleh Allah dengan sebuah akal. Dan akal ini terbatas. Dan akal ngerti akan batasan-batasan akal itu sendiri. Oleh karena jika akal kemudian menerobos memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, maka dia sedang melakukan suatu perbuatan yang tidak masuk akal. Seorang yang merenungkan tentang sesuatu yang tidak pernah dia lihat, sesuatu tidak pernah dia bayangkan, sesuatu yang tidak pernah dikiaskan dengan makhluk, ya, maka itu adalah perbuatan yang tidak masuk akal. Oleh karena jangan seorang nekat untuk memikirkan tentang zat Allah. Jangankan zat Allah. Coba saya suruh bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, para pendengar untuk renungkan bagaimana ruh manusia. Ruh yang senantiasa dekat dengan kita, berada bersama kita, dimanapun dia ikut kita, itu ruh kita. Siapa yang bisa tahu bagaimana hakikat daripada ruh? Tidak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Katakanlah bahwasanya ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau ruh saja yang merupakan makhluk, akal kita tidak sampai. Kalau kita maksa kita bisa gila mikir ruh, ya. Bagaimana kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang sama sekali laisa kamitslihi syai', tidak sama sekali tidak sama dengan makhluk. Sama sekali tidak sisinya tidak ada satupun kesamaan dengan makhluk. Bagaimana kita bisa merenungkan Allah, zat Allah Subhanahu wa taala? Adapun tatkala kita bicara tentang istiwa, maka cukup kita mengatakan istiwa artinya di atas. Bagaimana istiwanya Allah tidak tahu. Makanya tadi tatkala saya jelaskan bahwasanya Allah berada di atas, maksudnya berada di arah atas, di luar daripada alam semesta. Bagaimana saya juga tidak tahu dan tidak ada yang bisa tahu. Karena keluar dari nitaqul akal, keluar dari batasan-batasan akal, tidak ada yang tahu. Jelas saya tahu Allah berada di atas dan tidak bersatu dengan makhluknya. Selesai perkara, itu yang kita pikirkan. Lebih daripada itu bagaimananya dia tidak tahu. Oleh karena Imam Malik mengatakan al-istiwa'u maklum atau ghairu majhul, wal kaifu majhul, ya. Kata Imam Malik bahwasanya istiwa itu maklum. Namanya istiwa dalam bahasa Arab diketahui maknanya. Ya. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman tentang istiwa itu wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya sesuatu yang bid'ah. Dan istawa ala dalam bahasa Arab artinya ala wartafa'a. Istawa artinya di atas, artinya di atas. Tidak perlu kita merenungkan bagaimana istiwanya Allah, apakah bersentuhan dengan arsy atau tidak. Tidak perlu kita renungkan karena di luar dari kemampuan akal kita. Barang siapa yang berusaha merenungkan hal tersebut, berarti dia telah keluar dari batasan akal dia. Allah ta'ala bisawab. Baik, bisa kelahiran jawaban Ustaz. Dan berikut dari pesan singkat kembali dari Ummu Hasna di Bekasi yang bertanya, ya Ustaz, apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita bayangkan ya Ustaz? Karena terkadang muncul dalam pikiran tentang penyamaan atau pemikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya. Mohon penjelasannya Ustaz dan nasihatnya dari hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Sungguhnya tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah.
Ya, ketahuilah kalimat syai' di sini laisa kamitslihi syai' adalah nakirah dalam siyaqun nafi, dalam bahasa Arab itu memberikan faedah keumuman. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Apapun yang terbetik dalam benak kita tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Itu yang harus kita yakini, itu yang harus kita renungkan dalam rangka untuk menumbuhkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwasanya Allah Maha melihat. Yakini bahwasanya Allah Maha mendengar. Yakini Allah mengetahui apa yang telah kita lakukan. Akan tapi bagaimananya kita tidak boleh memikirkan, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala kita merenungkan tentang Allah, renungkan kebesaran-kebesaran Allah. Bahwasanya Allah Razzaq, Dialah Maha memberi rezeki, Al-Ali, Dialah Maha tinggi, Dialah Maha melihat, Dialah Maha mendengar, bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, penglihatan Allah sangatlah tanpa batas, ya. Bahwasanya anugerah Allah tanpa batas. Bagaimana kekuasaan Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir, Dialah Al-Qadir yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang kita renungkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bukan bagaimana tentang zatnya. Ya, karena zat Allah tidak mungkin bisa kita ketahui. Oleh karenanya jika terbetik dalam benak kita syaitan, ya, membisikkan dalam benak kita berarti Allah begini, berarti kita langsung mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kita kembali kepada firman Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan kita hanya diperintahkan untuk merenungkan kebesaran-kebesaran Allah sehingga kita bisa menemukan pengagungan terhadap Allah, dan kemudian kita taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Berikutnya masih ada waktu saja untuk kita terima pertanyaan dari penelpon kembali, ya. Baik. Nah, kita angkat dari pendengar kita. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Pak? Pak Hairudin di Tangerang. Silakan Bapak Hairudin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon itu kalau sifat Allah yang 20 itu rujukannya dari mana? Kalau yang 99 itu kan ada dari Quran gitu, surat Arab itu mohon penjelasannya. Iya. Syukran, jazakallahu khairan. Oh iya, nah, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz kembali ke permasalahan yang tadi mengenai sifat Allah yang 20. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas dalil, di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan merujuk kepada penjelasan para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun akidah selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak dibangun di atas dalil, namun dibangun di atas akal. Dibangun di atas akal. Oleh karenanya orang-orang Asy'ariyah mereka punya kaidah taqdimul aql ala nakal, yang mendahulukan akal daripada nakal, daripada dalil. Kalau bertentangan antara akal dan dalil, maka didahulukan akal. Ini adalah akidah yang sangat batil, yang telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Darut Ta'arudil Aql wan Nakal, yang ada sekitar 10 jilid, ya, bantahan terhadap kaidah yang rusak ini, ya. Oleh karenanya kita dapati akidah-akidah mereka seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah al-mutaakhirin dibangun di atas akal, sehingga mereka sendiri berselisih tentang jumlah sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang Jahmiyah mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat sama sekali. Kita tidak mengatakan Allah mendengar, tidak mengatakan Allah melihat, karena makhluk juga mendengar, juga makhluk melihat. Kalau kita mengatakan Allah mendengar, Allah melihat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini adalah akidah yang batil, ya. Kita mengatakan Allah mendengar dan Allah melihat, namun pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Mu'tazilah juga mengingkari seluruh sifat, namun mereka menetapkan nama-nama Allah, berbeda dengan Jahmiyah. Jahmiyah, ya, menolak seluruh sifat dan menolak seluruh nama. Kalau kita, kata mereka, kalau kita namakan Allah itu misalnya adalah Sami', mendengar, kita tahu bahwasanya makhluk juga ada yang mendengar, dan kita akan menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karenanya mereka menolak seluruh sifat Allah, dan mereka menolak juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mu'tazilah, mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah dan mereka menerima nama-nama Allah. Adapun Asy'ariyah, mereka menolak sebagian sifat dan menerima sebagian sifat. Semuanya standarnya kembali kepada apa? Kembali kepada akal. Oleh karenanya kalau Bapak bertanya kepada saya, apa dalil mereka punya 20 sifat? Memang tidak ada dalilnya. Dalil mereka bahwasanya seluruh sifat yang bertentangan dengan akal mereka, mereka tolak. Dan seluruh sifat yang cocok dengan akal mereka, maka mereka terima.
Oleh karena di antara Asy'ariyah mereka ada yang menetapkan hanya 7 sifat, bukan 20 sifat. Hanya 7 sifat. Di antara mereka ada yang menetapkan 20 sifat. Tergantung akal mereka menerima atau tidak. Oleh karenanya, adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita meyakini bahwasanya seluruh dalil yang tepat, seluruh dalil yang benar, dan seluruh dalil yang sahih, seluruh hadis yang sahih tidak bertentangan dengan akal sehat, ya. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Allah Ta'ala bisawab. Jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Ummu Fawaz di Fatmawati. Silakan Pak, Ibu. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Ini saya mau nanya, ada saudara gitu, dia bisa mengetahui hal-hal yang nantinya bisa akan terjadi gitu Ustaz. Apa gitu menyelisihi dengan sunnah, atau emang ada sebagian, maksudnya ada kelebihan yang diberikan Allah kepada seseorang hingga dia bisa mengetahui, bisa mentakbir mimpi dan bisa mengetahui misalnya besok mau terjadi apa, atau misalnya kita menanam tumbuh-tumbuhan bagusnya hari apa, waktu kapan, dan hasil akan baik gitu Ustaz. Apakah itu menyelisihi atau tidak? Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Silakan Ustaz. Pertanyaan Ibu Muhawas, pertanyaan yang bagus, namun saya rasa butuh penjelasan yang panjang lebar, ya, berkaitan dengan masalah hal ini, dan insya Allah akan dijelaskan oleh ustaz-ustaz yang lain tentang permasalahan ini, ya. Allah Ta'ala bisawab. Nah, terima kasih Ustaz. Dan berikutnya masih ada waktu 5 menit saja ke depan. Kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Anda bisa hubungi kembali kami di 0218236543. Untuk di kesempatan berikut ini kami angkat. Halo, terputus. Kita angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat kembali dari pendengar kita, Pak Abu Yunus di Bekasi, dan pendengar lain yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, bagaimanakah menjelaskan syubhat yang menyatakan bahwasannya kita menengadahkan tangan ke atas ketika berdoa adalah karena wahyu turunnya dari atas, bukan berarti bahwasanya Allah berada di atas. Mohon penjelasannya Ustaz. Itu adalah perkataan yang tidak benar, ya. Karena kenyataannya kita mengatakan ke langit bukan karena wahyu turun dari langit, ya. Tidak ada perkataan seperti itu, ya. Kemudian kalau wahyu turun dari langit, wahyu turun dari siapa juga? Justru perkataan dia itu membatalkan keyakinan dia, ya. Wahyu turun dari langit, wahyu turun dari mana? Wahyu turun dari Allah apa dari wahyu turun dari langit, berarti Allah di langit. Itu sudah selesai perkara. Dan kenyataannya tatkala kita berdoa mengatakan kita sedang mengharapkan zat Allah Subhanahu wa taala, yang mengadahkan ke langit, mengatakan ke arah atas, bukan karena perkara wahyu turun dari langit, ya, tapi karena memang kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dan kemudian seperti saya katakan tadi, wahyu turun dari langit semakin jelas menegaskan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kita di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga Subhanahu wa taala kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.